Sedharma yang berbahagia, kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Sara Samusjaya, kitab etika warisan leluhur yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno oleh Bagawan Wawaruti. Kita sampai pada seri yang terakhir. Tema pada seri penutup ini adalah orang yang bijaksana. Mari saya baca sloka ke-500. Orang yang disebut bijaksana adalah orang yang sadar akan hakikat kebenaran. Di dalam hatinya tidak melekat perasaan gembira dan sedih yang berlebihan. Yang dimaksudkan sadar akan hakikat kebenaran adalah menyadari hakikat dari hukum sebab akibat perbuatan. Demikian juga sadar akan hakikat kelahiran dan kematian. Semakin ia sadar akan hakikatnya, semakin tidak terlekati dirinya oleh kesenangan dan kesedihan. Orang seperti inilah yang disebut bijaksana. Saya lanjut ke sloka 501. Pikiran yang dipenuhi oleh pengetahuan sejati hendaknya dipergunakan untuk melenyapkan kedukaan hati. Jika minyak, akar-akaran, rempah-rempah dapat dipakai melenyapkan penyakit di badan, maka kearifan budi dapat dipakai menyembuhkan penyakit-penyakit rohani. Sloka ini mengajarkan kita untuk selalu bercermin pada orang bijak yang bisa menenteramkan hatinya dengan pikiran yang penuh pengetahuan dan hati yang penuh kearifan. Kalau rohani kita bermasalah, tak bisa diobati dengan minyak, rempah, dan sebagainya. Saya lanjut ke sloka 502. Penyakit rohani pada akhirnya pasti akan menimbulkan penyakit di badan. Seperti besi yang dibakar hingga panas, lalu dicemplungkan ke dalam air. Panas jugalah air itu pada akhirnya. Sloka ini sudah jelas bahwa banyak sekali penyakit di dalam badan kita yang penyebabnya adalah sakit di rohani. Karena itu dunia kedokteran modern pun menganjurkan agar kita selalu berpikir yang positif, riang gembira dalam hidup ini, sehingga imun kita kuat untuk melawan penyakit yang akhirnya berdampak ke dalam tubuh kita. Saya lanjut ke sloka 503. Oleh sebab itu, kekacauan pikiranlah yang hendaknya dimusnahkan lebih dulu dengan kearifan budi, bagaikan keberadaan api yang akan padam oleh air. Demikian juga apabila kekacauan pikiran lenyap, hilang jugalah sakitnya badan. Sloka ini hanya lebih memperjelas sloka sebelumnya. Intinya, padamkan keruwetan hati dengan kearifan. Saya lanjut ke sloka 504. Orang bijaksana tidaklah ditandai oleh ketuaan, tidak pula oleh kulit yang berkerut, tidak pula oleh putihnya rambut. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu hakikat hidup. Sloka ini dalam keseharian kita seringkali dijadikan bahan obrolan, bahwa tidak ada korelasi antara kebijakan dan usia. Bukannya orang yang sudah ubanan lebih bijak dari orang yang rambutnya masih hitam. Seringkali orang lebih muda lebih bijaksana, lebih berpengetahuan, sehingga ada istilah tua-tua usia. Kalau bahasa Balinya tua-tua tubuh.
Pesan tersembunyi dari sini adalah, marilah kita menuntut ilmu lebih banyak di masa muda, sehingga ketika kita tua, kita pun sekaligus jadi orang yang tua dan bijaksana. Lanjut ke sloka 505. Orang yang bijaksana tidak bersedih dikala dirinya kedukaan, tidak bergembira dikala menemui kesenangan, tidak mempunyai sifat pemarah, tidak punya rasa takut. Mereka yang bijak tetap tenang dan jernih hatinya dalam berbagai situasi. Sloka ini kembali lagi ke inti masalah yang sudah dibahas pada sloka-sloka sebelumnya. Lanjut ke sloka 506 saja. Beratus-ratus, beribu-ribu datangnya penderitaan, datangnya bahaya yang membuat iman orang semakin lemah. Tetapi orang bijaksana tidak terpengaruh dengan semua itu. Sloka ini pun sudah gamblang, hanya mau menambahkan bahwa orang bijaksana sering tidak terpengaruh oleh berbagai yang tidak menguntungkannya. Mereka bisa memilah mana yang akan diikuti dan mana yang diabaikan. Lanjut ke sloka 507. Mereka yang telah berhasil memahami hakikat paling hakiki dari pengetahuan pasti dapat melenyapkan segala pikiran kotor, dapat melenyapkan perkataan kotor, dan dapat melenyapkan perbuatan kotor. Mereka yang berkeadaan suci terbebas dari sifat ego dan malas. Rohani jasmaninya dipenuhi oleh sifat baik dan wajib. Sloka ini lebih berupa nasihat, dan ini mengingatkan orang pada ajaran lain dalam Hindu, yakni Trikaya Parisuddha. Semua orang diharapkan mematuhi Trikaya Parisuddha, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Lanjut ke sloka 508. Mereka yang arif bijaksana tidak akan dibutakan hatinya oleh kenikmatan duniawi. Walaupun dikelilingi oleh berbagai kesenangan, oleh berbagai kelezatan makanan, mereka yang arif bijaksana tidak akan terlekati olehnya. Adapun mereka yang bodoh menjadi sangat senang saat memperoleh kenikmatan hidup, pun amat berduka ketika memperoleh kesengsaraan hidup. Hati mereka buta oleh kebodohan. Umat sedharma, sloka-sloka Sara Samusaya menjelang penutup memang dipenuhi nasihat-nasihat yang sangat umum, dan sudah jelas apa yang mau dikatakan. Tidak ada lagi hal-hal yang perlu dibicarakan secara khusus. Saya lanjutkan saja ke sloka 509. Kearifan budi jika dilumuri oleh kekotoran pikiran tidak bercahaya lagi. Seperti kemurnian emas menjadi berkurang karena adanya logam campuran, menyebabkan cahaya emas menjadi kurang cemerlang. Nah, sloka ini menekankan tentang perlunya menjaga terus kearifan budi pekerti. Jangan sampai ada hal-hal yang lain, termasuk dari luar, yang bisa mengotorinya. Lanjut ke sloka 510. Jika tekun dalam melatih dan menyucikan pikiran, niscaya kecemasan badan pun akan lenyap. Jika kekotoran badan dapat dilenyapkan oleh pengetahuan hakiki, terhapuslah segala macam kesengsaraan hidup. Di sini ditekankan lagi tentang pentingnya menyucikan pikiran
dan mencari pengetahuan untuk melenyapkan segala kotoran pikiran itu. Orang yang berhasil dalam hal ini akan mudah terhindar dari kesengsaraan. Saya lanjut ke sloka 511. Sloka terakhir dalam kitab Sara Samusjaya ini. Demikian hebatnya kekuatan pikiran itu. Ia tidak nampak, namun kenyataannya ia ada dan menjadi sumber dari segalanya. Ia sumber dari kebahagiaan, pun juga sumber dari kesengsaraan. Ibarat burung yang terbang di udara tanpa meninggalkan jejak, atau ikan yang berenang di air. Sloka penutup ini maksudnya adalah segala problem yang dihadapi manusia dalam kehidupan ini bersumber dari pikiran. Kalau pikiran kita bersih dan selalu positif, maka ia akan menjadi sumber kebahagiaan. Kalau pikiran kita kotor, berlanjut dengan perkataan dan perbuatan yang kotor, maka ia akan menjadi sumber kesengsaraan. Umat sedharma yang terkasih, maka selesailah sudah pembahasan sloka-sloka kitab Sara Samusjaya yang dibawa ke Nusantara dan diterjemahkan secara bebas, sangat bebas, disertai tafsir pula oleh Bhagawan Wawaruci. Dari mana asal-usul kitab ini? Sara artinya intisari, sedang Samusjaya artinya himpunan. Jadi Sara Samusjaya artinya himpunan dari intisari. Lalu intisari apa itu? Ternyata ini adalah intisari yang diambilkan dari epos Mahabharata, atau juga disebut Astadasa Parva, karena epos ini terdiri dari 18 episode. Mahabharata adalah itihasa yang digubah oleh Bhagawan Vyasa, atau di Bali seringkali dilafalkan dengan Bhagawan Biasa. Intisari ini berawal dari kisah Mahabharata yang diceritakan oleh Bhagawan Vaisampayana kepada anaknya Raja Janamejaya. Jadi intisari ini adalah nasihat-nasihat dari sang Bhagawan kepada putranya. Bagaimana etika menjadi raja, bagaimana berperilaku sebagai pemimpin kerajaan, bagaimana bersikap bijaksana dalam kehidupan. Adanya nasihat itu terlihat dari sloka pertama Sara Samusjaya yang jelas menyebutkan hal itu, bahwa sloka ini sesungguhnya adalah sebuah percakapan dari seorang ayah kepada anaknya yang kebetulan menjadi raja. Yang tidak jelas dan masih menjadi teka-teki adalah siapa Bhagawan Wawaruci. Apakah beliau nama samaran dari seseorang? Dalam 6 sloka pengantar kitab ini, Bhagawan Wawaruci memberikan pemujaan kepada Bhagawan Biasa dan memuji Bhagawan Biasa sebagai maharsi yang sangat luar biasa. Bhagawan Biasa disebutkan sebagai putra Dewi Satyawati yang bersuamikan Bhagawan Parasara. Teka-teki lain adalah, apakah Bhagawan Wawaruci yang menafsirkan sloka Sara Samusjaya yang berbahasa Sanskerta itu ke dalam bahasa Jawa kuno? Kenapa versi Jawa kuno sangat melebar dan berpanjang-panjang dari versi bahasa Sanskerta? Atau ada tokoh lain yang anonim? Rupanya para leluhur kita dan bahkan sampai saat ini
tak ada yang mempersoalkan hal ini. Penyebabnya adalah Sara Samusjaya ini tergolong kitab Semerti, bukan kitab Sruti yang artinya wahyu Tuhan yang diterima para maharsi seperti Catur Weda, kitab suci agama Hindu. Jadi Sara Samusjaya bukanlah kitab suci itu sendiri. Sebagai kitab Semerti, kita bisa mengikuti nasihatnya kalau nasihat itu baik. Dan jika ada nasihatnya yang kurang berkenan di hati kita, mari kita abaikan. Bahwa saya mengajak umat untuk membaca dan membahas kitab ini semata-mata agar kita memuliakan warisan para leluhur. Karena itu kita tidak ada salahnya membahas kitab Sara Samusjaya ini. Dan untuk melengkapi terjemahan-terjemahan yang sudah ada, saya pun membuat terjemahan sendiri yang mengkombinasikan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa Jawa kuno. Mana yang layak diikuti menurut saya pribadi. Sampai jumpa pada tayangan yang lainnya. Like, share, dan subscribe channel ini agar kita semakin sering berjumpa. Rahayu. Om Santi, Santi, Santi.